Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di kelas matematika. Semoga kalian hari ini pada sehat semua dan semangat untuk belajar matematika. Salam matematika. Hari ini kita masih melanjutkan bab transformasi ya, yang kita sudah bahas beberapa pertemuan yang lalu. Ada 4 macam transformasi, yaitu translasi, kemudian refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat adalah dilatasi. Nah, sekarang kita akan membicarakan yang keempat, yaitu dilatasi. Apakah dilatasi itu? Dilatasi adalah satu jenis transformasi yang keempat, di mana suatu benda yang didilatasikan akan berubah ukurannya, bisa diperbesar atau diperkecil. Beda dengan transformasi yang sebelumnya, digeser maupun dijernihkan maupun dirotasi. Benda yang digeser, dijernihkan ataupun dirotasi tidak akan berubah ukurannya, hanya berubah tempatnya saja, tetapi dilatasi akan berubah tempat maupun ukurannya. Dalam dilatasi kita memerlukan pusat dilatasi dan skala. Jadi kalau mau mendilatasikan suatu benda, kita harus tahu pusatnya di mana, kemudian skalanya berapa. Skala ini menunjukkan berapa kali dia diperbesar. Ya, jadi kalau dia skalanya lebih dari 1 berarti dia diperbesar. Tetapi kalau skalanya antara 0 sampai 1 itu berarti dia diperkecil. Misalnya setengah, berarti dia diperkecil setengah. Sedangkan nanti kalau ada skala plus atau min itu hanya menunjukkan arah dilatasi. Kalau plus berarti dia dilatasikan searah dengan bendanya. Sedangkan kalau min nanti didilatasikannya berlawanan arah dengan benda yang semula. Contoh-contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya cincin kawin yang memiliki ukuran besar dan kecil gitu kan. Kemudian pas foto, ya pas foto ada beberapa ukuran. Kemudian gambar pada gedung bioskop. Ini dikasih contoh, di sini ada gambar gedung nih ya, ini bisa diperbesar atau diperkecil gambarnya. Kemudian mikroskop atau alat pembesar, itu kan bendanya kecil bisa menjadi besar, itu diperbesar berapa kali. Kemudian miniatur atau replika kereta api, miniatur mobil-mobilan gitu ya, itu karena dia dari kecil kemudian dibuat aslinya yang besar, itu namanya menggunakan dilatasi. Nah, untuk rumusnya dilatasi itu sangat gampang. Tadi kan Ibu telah katakan di slide berikutnya bahwa untuk dilatasi harus ada pusat nih. Kemudian harus ada K. K itu ada skalanya. Jadi pusatnya di mana, skalanya berapa. Nah, nanti kalau pusatnya 0,0, rumusnya gampang, tinggal mengalihkan saja. Kalau pusatnya 0,0, untuk pusat 0,0, misalnya titik aslinya adalah x, y, didilatasikan sebesar k skalanya. Kalau pusatnya 0,0, hasilnya menjadi kx, ky. Jadi tinggal mengalihkan saja dengan skalanya. Itu untuk pusatnya yang 0,0. Contohnya ya, misalnya ada segitiga ABC, A-nya 2,4, B-nya 2,2, C-nya 4,2. Kemudian dia didilatasikan atau diperbesar 2 kali, artinya K-nya sama dengan 2. Pusatnya 0,0. Di mana bayangannya? Nah, yang A 2,4 tinggal ngalihkan dengan skalanya. Skalanya 2 jadi menjadi 4,8. Yang B-nya 2,2 menjadi 4,4. Ya, semua dikalikan dengan 2. Yang C-nya 4,2 menjadi 8,4. Jadi yang mula-mula tadi segitiganya kecil misalnya, setelah didilatasikan 2 kali dia besarnya menjadi 2 kali.
Jadi ini koordinatnya juga tinggal mengalihkan 2. Tapi perlu diingat, tinggal mengalihkan dengan skala apabila pusatnya 0,0. Kalau pusatnya bukan 0,0, nanti ada rumusnya lagi. Ya, kita lihat ilustrasinya dengan gambar dulu ya. Nah, yang hijau kamu lihat, ini segitiganya kecil kan, yang hijau yang tadi ya. A-nya tadi berapa tadi? 2,4 ya. D-nya adalah 2,2. C-nya kemudiannya 4,2 ya. Nah, caranya kalau pusatnya 0,0 berarti kamu dari pusat, kamu tarik, kita membesarkan A dulu. Kamu tarik 0 ke A, sudah sama 0 ke A. Ini artinya sudah 1 kali. 1 kali, K-nya 1. Kalau mau 2 kali berarti dilanjutkan lagi sepanjang 0 sampai A tadi. Nah, sepanjang kayak gitu terus. Kalau mau 3 kali, misalnya K-nya 3, ini berarti masih dilanjutkan ke atas. Ya, ini. Jadi A-nya tadinya di sini, sudah ke sini. Ini jaraknya 2 kali, jadi 0 ke A ke A aksen ini sama, jadi 2 kali ya. Yang B juga gitu, dari 0 ke B berapa jaraknya, kemudian dilanjutkan sampai B aksen dengan jarak yang sama, ini berarti 2 kali ya. Yang C juga seperti itu. Nah, sehingga A aksen, B aksen, C aksen ketika dihubungkan dia bentuknya seperti segitiga yang semula, tapi besarnya 2 kali, luasnya juga 2 kali. Itu kalau dipertiga 2 kali. Nanti kalau pusatnya bukan 0,0, misalnya pusatnya di 0,2, berarti ya dari 0,2 di sini mulainya ditarik ke A, kemudian diperpanjang gitu. Ya, jadi gampang sekali. Nah, tadi kan pusatnya 0,0 ya. Sekarang kalau pusatnya A, B, konsepnya sama ya, konsepnya tadi ke gambar udah disinggung juga kalau pusatnya susah ya. Jadi rumusnya aja yang menjadi gini. X-nya menjadi X min A dikalikan dengan K, kemudian ditambah dengan A. Y-nya menjadi Y min B dikalikan dengan K ditambah B. Dengan A sama B-nya itu adalah pusatnya. Jadi rumusnya hanya berbeda sedikit ya. Kalau 0,0 tadi tinggal ngalikan K kali X, K kali Y. Kalau pusatnya A, B menjadi X diambil A kali K ditambah A, kemudian Y-nya menjadi Y diambil B kali K ditambah B. Supaya paham, kita lihat contoh soalnya yuk. Oke, contoh soalnya nih A 1,2, B min 5,1, A 1,2, kemudian diperbesar 3 kali, berarti K-nya 3 kali, pusatnya min 5,1. Jadi X-nya tadi apa rumusnya? X-nya adalah X min A, berarti 1 min 5, berarti 1 min 5 berarti 6 kan? Terus dikali dengan K, K-nya 3, berarti dikali 3, 6 kali 3, 18, diambil dengan A. Ya, jadi diambil dengan ditambah dengan min 5, bukan ditambah dengan A, tambah dengan min 5. Jadi hasilnya 18 ditambah min 5 menjadi 13. Kemudian Y-nya, Y itu Y min B, berarti 2 diambil 1, kali K, K-nya 3, ya 2 kali 1, 1, dikali 3, berarti 3 kan, ditambah dengan B, B-nya 1, berarti 4, berarti 13,4.